Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marena, NPM A1L019057, kelas semester 7A, program studi bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya sedikit menyampaikan materi mengenai mata kuliah psikologi sosial dengan materi kognisi sosial. A. Pengertian kognisi sosial. Kognisi sosial yaitu kepercayaan seseorang yang didapatkan tentang sesuatu yang didapat dari proses berpikir tentang seseorang atau suatu proses yang dilakukan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui beberapa aktivitas, yaitu aktivitas mengingat, memahami, menganalisis, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Menurut Baron dan Brainerd tahun 2000, kognisi sosial merupakan cara individu untuk menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial. Dalam menganalisis peristiwa terdapat 3 proses, yaitu yang pertama attention, 2 encoding, 3 retrieval. Selanjutnya, attention yaitu proses pertama kali terjadi di mana individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya. Yang kedua yaitu encoding, memasukkan apa yang diperhatikan ke dalam memorinya dan menyimpannya. Yang ketiga, retrieval, apabila kita menemukan gejala yang mirip, kita akan mengeluarkan ingatan kita dan membandingkan. Apabila ternyata sama, maka kita bisa mengatakan sesuatu mengenai gejala tersebut. Atau bisa juga individu mengeluarkan ingatannya ketika akan menceritakan peristiwa yang dialami. B. Pengaruh skema terhadap kognisi sosial. Yang pertama, perhatian atau atensi. Skema berperan sebagai penyaring informasi yang konsisten. Dengan skema lebih diperhatikan dan lebih mungkin masuk ke kesadaran. Yang kedua yaitu pengkodean. Informasi yang menjadi fokus atensi lebih mungkin disimpan dalam memori jangka panjang. Jadi informasi yang konsisten dengan skema yang dikodekan. Yang ketiga, mengingat kembali. Orang cenderung mengingat dan menggunakan informasi yang konsisten dengan skema lebih banyak daripada informasi yang tidak sesuai dengan skema. Dalam kognisi sosial dikenal istilah skema yang merupakan semacam kerangka atau gambaran yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi-informasi suatu fenomena yang diperhatikan individu. Terdapat 3 macam jenis skema, yaitu A. Person, gambaran mengenai atribut-atribut atau ciri-ciri dari individu lain atau diri individu itu sendiri. B. Roles, gambaran mengenai tugas dan peranan individu-individu di sekeliling kita. C. Event, gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat individu sehari-hari. C. Aspek-aspek dalam kognisi sosial. A. Memperhatikan yang inkonsisten. Individu lebih cenderung memperhatikan yang inkonsisten untuk membuat suatu kesimpulan mengenai suatu gejala sosial. B. Memperhatikan yang negatif. Individu cenderung memperhatikan hal-hal yang negatif saja dari seseorang dan tidak menghiraukan sisi baik orang lain. C. Keraguan karena motivasi. D. Berpikir kontrafaktual.
Individu mengabaikan informasi terbaru yang ia terima dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang sudah lebih dahulu ada. Yang terakhir, pribadi dan benda milik. Individu seringkali juga memberikan atribusi tertentu kepada orang lain berdasarkan benda-benda yang ia miliki. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa kepribadian seseorang tercermin dari benda-benda yang dimiliki. D. Kejadian sosial dan dampak perilaku. Skema merupakan komponen dasar kognisi. Skema merupakan struktur mental yang membantu kita mengorganisasi informasi sosial dan menuntun pemrosesannya. Skema berkisar pada struktur tema dan objek tertentu. Dampak positif skema merupakan dasar dari kognisi yang mempengaruhi perhatian, pengkodean, pencitraan. Dampak negatif dapat mempengaruhi stimulus yang masuk ke otak, membantu distorsi pada pemahaman tentang dunia. Belajar sosial. Manusia tidak lepas dari keadaan lingkungannya atau sosialnya. Untuk itu, mereka akan selalu belajar dari keadaan sosialnya. Belajar terbagi menjadi dua, yaitu A. Belajar fisik, B. Belajar psikis. Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam kognisi sosial. A. Bias negativitas, B. Bias optimistik, C. Kerugian yang mungkin terjadi akibat terlalu banyak berpikir, D. Pemikiran kontrafaktual, Pemikiran magic, dan yang terakhir F. Menekankan pikiran. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.